Baik, kita akan langsung simak untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini yang Anda rekomendasikan, Pak Wawan. Seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Wawan. Di antaranya adalah ya ada BBCA, kemudian juga BBRI, ada ICPB, dan juga PTBA dengan rekomendasi buy masing-masing. Untuk BBCA, ya tadi masuk ke dalam kemudian sektor yang direkomendasikan, masuk ke dalam sektor perbankan, ICBP, PTBA juga Anda rekomendasikan baik. Kita ke BBCA terlebih dahulu, Pak Wawan, secara valuasi sebetulnya seberapa menarik BBCA untuk bisa dikoleksi? Ya, sebagai salah satu emiten terbesar di Indonesia ya, dari sisi kapitalisasi, kemarin BBCA terkoreksi lumayan dari sekitar 9 ribuan itu menuju ke 8.500. Ini menurut saya ya level yang menarik untuk masuk karena, BBCA secara fundamental masih sangat baik dan, ketika asing nanti kembali masuk ke Indonesia, itu biasanya saham BBCA juga saham pertama yang akan dibeli juga. Oke, secara fundamental tentunya ini kemudian menjadi sebuah, saham yang menarik untuk bisa dikoleksi dalam jangka waktu menengah ke panjang begitu. Secara, teknikal, kalaupun mungkin, beberapa di antara, pemirsa kita yang, menyaksikan pada kesempatan kali ini ingin main jangka pendek di BBCA sebetulnya menarik atau tidak, Pak Wawan? Cukup menarik Mhm. karena, saat ini level BCA di sekitar 8.600-an ya, itu, relatif murah untuk historis BCA. Jadi bisa dibeli dengan target jangka pendek 3 bulan ke depan, itu bisa kembali ke 89 sampai 9.000. Baik, target jangka panjang untuk BBCA? Target jangka panjang kita percaya bahwa BBCA bisa kembali ke 10.000, Baik. untuk 1 tahun ke depan. Dari BBCA kita bergeser ke BBRI, seperti apa analisis lengkapnya, Pak Wawan? Ya, untuk BBRI tentunya ini salah satu saham big banks yang valuasinya juga relatif murah ya, setelah terkoreksi cukup dalam di tahun lalu dan juga sempat di awal tahun ini. Saat ini di sekitar 3.800 itu kalau kita menghitung, pendapatan dividennya masih sekitar 6 sampai 7%, artinya masih jauh di atas deposito. Jadi untuk BBRI ini bisa menjadi, saham big dividend juga untuk investor. Hmm. Oke, untuk menengah panjang dan juga jangka pendek sama seperti BBCA menarik juga untuk keduanya, term investasi, keduanya Pak Wawan? Ya, untuk BBRI sendiri memang lebih volatil daripada BBCA, Hmm, tetapi lebih menarik untuk long term karena tadi, kita bisa menunggu dividennya yang menarik untuk tahun depan. baik secara historis juga, cukup rajin untuk membagikan, dividen begitu ya untuk BBRI ya. Dari BBRI kita ataupun dari sektor perbankan ada BBCA dan juga BBRI kita bergeser ke consumer good ada, ICBP Pak Wawan. Apa yang kemudian membuat ICBP menarik di, point of view Anda Pak Wawan? Ya, ICBP ini di bulan ini akan membagikan dividen ya, sekitar Rp250 per lembar, itu berarti kan dengan harga saat ini ya dividen yield-nya sekitar 2%-an, itu cukup menarik. Lalu juga ditambah dengan penguatan rupiah yang akan positif kepada, eee neracanya ICBP itu sendiri. Jadi saya sarankan untuk buy ICBP, memang, sudah mulai rebound hari ini, kemarin sekitar 10.100, 200 ya itu menarik dengan, karena tanggal 22 Juli nanti akan membagikan dividen dan X-nya adalah tanggal 3 Juli ya. Jadi kemungkinan, 3 hari ke depan itu bisa ada penguatan dari ICBP karena menuju tanggal ex-date dividen. Baik, ada beberapa pertimbangan sebelum kemudian investor melakukan investasi kepada ICBP untuk term investasi menengah ke panjang, diantaranya adalah secara sektor, masuk ke dalam defensive sektor begitu dan juga secara fundamental juga cukup baik begitu. Sekedar edukasi untuk pelaku pasar sebetulnya apa yang perlu diperhatikan ketika kita bicara mengenai sebuah sektor yang cukup defensif dan juga fundamentalnya yang cukup baik. Apa yang menjadi concern biasanya? Saham-saham seperti ini cukup sensitif terhadap apa sebetulnya Pak Wawan? Ya, karena memang cash flow-nya yang cenderung kuat ya, lalu juga sektor yang defensif, biasanya saham-saham consumer good itu tidak murah secara valuasi karena memang ada nilai intrinsik di situ. Spesifik untuk ICBP biasanya memang korelasinya kuat terhadap pergerakan, mata uang dolar, lalu juga pergerakan harga gandum karena ICBP ini impor gandumnya relatif besar ya. Jadi ini yang mungkin jadi pertimbangan investor bila memang ada katalis negatif dari sisi mata uang atau dari harga bahan baku IJBP yang meningkat, ini bisa menjadi negatif. Tetapi secara umum itu konsumsi Indonesia terhadap
produk-produk dari ICBP ini relatif stabil dan juga ICBP memiliki, eee, pabrik juga di luar negeri, ini terkait, Indomie juga ya. Jadi ini cukup terdiversifikasi tidak hanya di Indonesia tapi juga ada di luar negeri juga. Baik, ada beberapa negara yang kemudian menjadi supplier, khususnya untuk produksi gandum lah ya, serapan gandum di global, di antaranya adalah ada Ukraina, kemudian juga ada Australia begitu. Kalau kita, baca, berita terkait dengan kemungkinan, resesi ataupun mungkin, krisis di Australia sendiri, sejauh mana ini mungkin, meningkatkan concern lah, mengenai saham-saham yang kemudian ataupun perusahaan-perusahaan yang mengimpor komoditas yang produksi ataupun mungkin diekspor oleh negara-negara yang secara ekonomi ini sedang ada di sebuah kondisi yang cukup challenging, Pak Wawan. Ya, untuk Ukraina sendiri sebetulnya itu masih dilakukan ya, Hmm, ekspor gandumnya. Jadi memang ada pengecualian, mereka masih bisa melakukan ekspor gandum. Eee, Terkait harga gandum sendiri itu memang cenderung volatil untuk saat ini, tetapi tentu saja saya yakin juga ICBP sudah melakukan hedging untuk hal tersebut, hmm, dan merupakan bahan baku utama untuk ICBP. Jadi fokus utamanya masih kepada saat ini adalah, pergerakan rupiah itu sendiri yang baik. saat ini itu masih menguntungkan untuk ICBP. Baik, itu yang kemudian menjadi fokus utama begitu ya. Dari ICBP kita ke PTBA tadi sudah disampaikan analisisnya sedikit, seperti apa, analisis lengkapnya untuk PTBA, Pak Wawan? Ya, untuk PTBA karena memang terkoreksi dalam ya, terkait pembagian dividen yang juga jumbo, jadi secara umum valuasi saat ini yang menjadi menarik lagi. Kita melihat bahwa di harga 2.400-an itu menarik untuk beli dan target jangka pendek paling tidak, bisa kembali ke, 2.500 sampai dengan 2.600. Untuk jangka panjang tentunya kita yakin bahwa PTBA salah satu emiten yang juga rajin membagikan dividen. Proyeksinya dividen tahun depan tidak akan setinggi tahun ini lagi, tetapi dari sisi profitabilitas ini masih menarik karena berbeda dengan emiten batubara lainnya, PTBA ini lebih banyak yang untuk domestik ya, jadi secara income itu lebih stabil. Baik, dibandingkan peers-nya, sesama emiten produsen batubara, secara valuasi seberapa menarik PTBA sebetulnya, Pak Wawan? Saat ini pasca pembagian dividen ya PTBA cenderung, lebih murah dibanding seperti, Adaro atau, Harum seperti itu, tetapi sekali lagi, investor juga harus waspada kalau kita bicaranya emiten batubara ya, terkait pergerakan energi secara umum dan biasanya, harga minyak itu akan berpengaruh kepada harga batubara. Tetapi dengan tren yang ada, ini batubara sepertinya masih akan dibutuhkan sebagai salah satu pembangkit energi. Baik, oke. Itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang sudah direkomendasikan oleh Pak Wawan, di antaranya adalah ada BBCA, BBRI, PTBA, dan juga ICBP. Dan berikutnya kita akan simak data pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dapat Anda saksikan di layar televisi, kami pass through datanya dari RTI pemirsa. Ya, IHSG sejauh ini bergerak baik, melemah ya, berada di level 6.880,638, tentu saja datanya terus bergerak. Sektor-sektor yang memimpin penguatan sejauh ini ada sektor cyclical dengan penguatan 0,93%, top gainer sejauh ini ada PGO, SCMP, kemudian juga ada Cuan, PTRO, Ratu, Nobu, Film, Karya dan juga Pegas. Top losers ada BBRI, BMRI, Antam, kemudian juga ada BRMS, Energi, PSAB, BKSL, AMRT, Arci, DSSA. BBRI sejauh ini jadi top losers, Pak Wawan, sejauh mana ini kemudian menjadi hal yang cukup menarik bisa kemudian masuk ke BBRI dengan harga yang lebih murah, Pak Wawan? Ya, seperti saya sampaikan tadi untuk BBRI memang cenderung ini cocok untuk jangka lebih panjang ya, dengan, eee, target salah satunya adalah dividen yield yang besar. Untuk BBRI sendiri setahun ke depan itu targetnya bisa kembali ke 4.000-an, tapi untuk jangka pendek ya memang, sentimen penjualan asing masih cukup besar di saham ini. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi pelaku pasar yang menerapkan strategi investasinya hari ini dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Dan Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, Pak Wawan. Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu.
Baik, dan pemirsa saat lagi kami akan menghadirkan update informasi diantaranya adalah terkait dengan Medco Energi Internasional akuisisi hak partisipasi Repsol senilai 425 juta US dollar dan Market Plus akan segera kembali usai jeda berikut.